Kerinduan untuk dekat dengan Allah adalah fitrah yang tertanam dalam sanubari setiap insan. Ia adalah panggilan jiwa yang paling murni, sebuah bisikan lembut dari alam ruh yang merindukan asal-muasalnya. Impian terbaik dan paling utama seorang hamba sejatinya bukanlah surga dengan segala kenikmatannya, melainkan kedekatan dengan sang pemilik surga itu sendiri. Sebab, dalam kedekatan itulah terkandung segala kebahagiaan hakiki, ketenangan yang tak terperi, dan cinta yang memenuhi segenap ruang jiwa. Rasulullah pernah bersabda bahwa Allah itu sebenarnya dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher seorang hamba. Firman Allah dalam Al-Quran pun menegaskan, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka, jawablah, bahwasanya aku adalah dekat." Kedekatan ini bukanlah kedekatan spasial atau fisik, melainkan kedekatan maknawi, kedekatan sifat, dan kedekatan rasa. Ia adalah sebuah anugerah yang dilimpahkan Allah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya, mereka yang dengan tulus berusaha membersihkan hati dan menapaki jalan menujunya. Tirai-tirai batin yang menghalangi seorang hamba untuk merasakan kedekatan ini seringkali adalah ego, hawa nafsu, dan keterikatan pada dunia fana. Namun, atas kehendaknya lah, Allah dapat menyingkap tirai-tirai tersebut. Bagi jiwa yang terpilih, penyingkapan ini adalah momen pencerahan, di mana ia mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap helaan nafas dan denyut nadi. Rasa dekat ini mengubah perspektif, menumbuhkan cinta yang membara, dan mengarahkan seluruh hidupnya hanya untuk meraih ridho ilahi. Kedekatan dengan Sang Pencipta bukanlah tujuan akhir yang statis, melainkan sebuah proses dinamis yang terus bertumbuh. Semakin seorang hamba berusaha mendekat, semakin Allah akan menyambutnya dengan kasih sayang dan rahmat-Nya. Ini adalah perjalanan seumur hidup, sebuah pengembaraan spiritual yang penuh dengan keindahan, ujian, dan penemuan diri yang tak berkesudahan, hingga akhirnya jiwa kembali kepadanya dalam keadaan ridho dan diridau. Untuk mengetahui sejauh mana kedekatan seorang hamba dengan Allah, maka ia diajak untuk menatap ke dalam dirinya sendiri. Pengetahuan sejati tentang kedekatan itu tidak terletak pada pengakuan lisan atau amalan lahiriah semata, melainkan bersemayam di kedalaman kalbu. Kalbu, atau hati nurani, adalah ruang perjumpaan yang paling intim antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ia laksana cermin yang, jika bersih dan jernih, mampu memantulkan cahaya ilahi dan sifat-sifat keagungannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa di dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, ia adalah kalbu. Para sufi menekankan betapa pentingnya menjaga kesucian kalbu, karena kalbu yang kotor dan berkarat oleh dosa serta kemelekatan duniawi akan terhalang dari merasakan kehadiran Allah. Sebaliknya, kalbu yang senantiasa dibersihkan dengan zikir, tafakur, dan amal salih akan menjadi lembut, peka, dan siap menerima limpahan makrifat. Ruang perjumpaan dengan Allah di dalam kalbu bukanlah perjumpaan fisik, melainkan perjumpaan ruhani. Disinilah seorang hamba merasakan manisnya iman, ketenangan dalam beribadah, dan getaran cinta kepada Sang Khalik. Ketika kalbu telah menjadi singgasana bagi Allah, maka segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan dirasakan akan mengingatkannya kepadanya. Tidak ada lagi ruang bagi selain Allah untuk mendominasi hati, karena hati telah dipenuhi oleh cahayanya. Oleh karena itu, perjalanan menuju kedekatan dengan Allah adalah perjalanan ke dalam diri, perjalanan menyucikan kalbu. Semakin kalbu seorang hamba bersih dan terarah kepada Allah, semakin ia akan merasakan kedekatan itu. Ini adalah sebuah proses tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, yang berkelanjutan, di mana seorang hamba terus-menerus berjuang melawan hawa nafsunya demi meraih kejernihan kalbu, tempat terindahnya perjumpaan dengan Sang Maha Kasih. Salah satu buah termanis dari kedekatan seorang hamba dengan Allah adalah terbukanya pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat-sifat, asma wa sifat, dan kuasa, kudrat,
Nya. Kedekatan ini bukanlah sekadar pengetahuan konseptual yang dihafal dari kitab, melainkan sebuah pengalaman ruhani yang meresap ke dalam jiwa. Semakin dekat seorang insan dengan Sang Pencipta, semakin ia akan menyaksikan manifestasi sifat-sifat Allah dalam setiap aspek kehidupannya dan alam semesta. Ketika seorang hamba merasakan kedekatan dengan Allah, ia akan mulai melihat jejak-jejak Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang, dalam setiap nikmat yang diterimanya, sekecil apapun itu. Ia akan merasakan Al-Latif, Maha Lembut, dalam setiap kemudahan dan pertolongan yang tak terduga. Dalam ujian dan kesulitan, ia akan menemukan Al-Hakim, Maha Bijaksana, dan Syabur, Maha Sabar. Menyadari bahwa di balik setiap peristiwa tersimpan hikmah yang agung. Pemahaman akan kuasa Allah pun semakin menguat. Seorang hamba akan menyaksikan betapa Al-Qawi, Maha Kuat, dan Al-Aziz, Maha Perkasa, mengatur alam semesta dengan begitu presisi dan tanpa celah. Ia akan melihat bagaimana Al-Halik, Maha Pencipta, dan Al-Musyawir, Maha Pembentuk rupa, menciptakan keanekaragaman makhluk dengan keindahan yang tiada tara. Rasa takjub dan kagum ini akan melahirkan rasa rendah diri yang mendalam, mengakui kelemahan diri di hadapan keagungannya. Pengetahuan tentang sifat dan kuasa Allah yang lahir dari kedekatan batin ini akan membuahkan rasa cinta, mahabbah, takut, khauf, dan harap, raja, yang seimbang. Cinta kepada Allah karena keindahan dan kasih sayangnya, takut kepadanya karena keagungan dan keadilannya, serta harap akan rahmat dan ampunannya. Inilah yang akan mendorong seorang hamba untuk semakin taat, semakin ikhlas dalam beribadah, dan semakin berhati-hati dalam setiap tindakan dan ucapannya, karena ia merasa senantiasa berada dalam pengawasan dan naungan Sang Maha Mengetahui. Semakin seorang hamba merasakan kedekatan dengan Allah, maka secara alami ia akan semakin menjauh dari segala bentuk kesirikan, terutama syirik khafi atau berhala-berhala hati. Berhala hati ini bisa berupa ketergantungan kepada selain Allah, ambisi duniawi yang berlebihan, cinta buta terhadap makhluk, atau mengagungkan akal dan kemampuan diri sendiri melebihi kehendaknya. Kedekatan dengan Allah memurnikan tauhid seorang hamba, menjadikannya hanya bersandar dan berharap kepadanya semata. Proses menjauh dari berhala hati adalah sebuah perjuangan spiritual yang tidak ringan. Ia menuntut kesadaran diri yang tinggi dan mujahadah, kesungguhan, untuk melepaskan ikatan-ikatan yang selama ini membelenggu kalbu. Ketika cahaya makrifatullah mulai menerangi hati, seorang hamba akan menyadari betapa rapuhnya sandaran kepada selain Allah. Ia akan melihat bahwa segala kekuatan, kekayaan, dan kedudukan di dunia ini bersifat sementara dan tidak mampu memberikan kebahagiaan sejati. Dengan demikian, seorang hamba yang dekat dengan Allah akan mengalihkan fokusnya dari mencari pengakuan makhluk kepada mencari ridho Sang Halik. Ia tidak lagi terpesona oleh gemerlap dunia, karena hatinya telah terpaut pada keindahan yang abadi. Ketergantungannya kepada harta benda, jabatan, atau pujian manusia akan terkikis, digantikan oleh rasa cukup, qanaah, dan tawakal yang mendalam kepada Allah. Ia yakin bahwa segala sesuatu berada dalam genggamannya, dan apa yang ditakdirkan untuknya pasti akan sampai. Pemurnian tauhid ini membawa ketenangan jiwa yang luar biasa. Seorang hamba tidak lagi diliputi kecemasan akan masa depan atau kesedihan atas kehilangan duniawi, karena ia tahu bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung dan penjamin rezeki. Hatinya menjadi lapang, bebas dari belenggu keinginan dunia yang tak berujung. Inilah esensi dari La ilaha illallah yang terhayati secara mendalam, di mana tidak ada sesembahan, tidak ada tujuan, dan tidak ada sandaran yang hakiki selain Allah. Salah satu tanda yang paling nyata dari kedekatan seorang hamba dengan Allah adalah frekuensi ia mengingat, zikir, Allah dan berkalam dengannya. Zikir bukan hanya sebatas ucapan di lisan, tetapi juga getaran di hati dan kesadaran yang terus-menerus terhubung dengan Sang Pencipta. Semakin dekat seorang hamba, semakin lisannya akan basah oleh asma-asma Allah,
dan semakin jiwanya akan merasakan kelezatan dalam bermunajat dan berdialog intim dengannya. Zikir menjadi nafas bagi jiwa yang merindukan Tuhannya. Setiap kali ia menyebut nama Allah, hatinya bergetar oleh rasa cinta dan pengagungan. Zikir menjadi penenang di kala resah, penerang di kala gelap, dan kekuatan di kala lemah. Para sufi mengajarkan bahwa zikir yang istiqomah akan membuka pintu-pintu makrifat dan menghancurkan dinding-dinding penghalang antara hamba dengan Tuhannya. Sebagaimana firman Allah, "Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu." Berkalam dengan Allah tidak selalu berarti menerima wahyu atau ilham secara langsung seperti para nabi. Bagi seorang hamba biasa, berkalam dengan Allah bisa berupa doa yang khusyuk, munajat yang tulus di keheningan malam, atau perenungan mendalam atas ayat-ayatnya, baik ayat kauliyah, Al-Quran, maupun ayat kauniyah, alam semesta. Dalam momen-momen inilah seorang hamba merasa begitu dekat, seolah sedang berbisik-bisik dengan Sang Kekasih yang Maha Mendengar. Ketika zikir telah meresap ke dalam jiwa, maka seluruh aktivitas seorang hamba akan bernilai ibadah. Pandangannya menjadi zikir, pendengarannya menjadi zikir, bahkan diamnya pun bisa menjadi zikir jika hatinya senantiasa hadir bersama Allah. Ini adalah tingkatan di mana seorang hamba tidak lagi merasa terpisah dari Tuhannya, melainkan merasakan kebersamaan, ma'iyah, yang konstan. Lisan dan jiwanya menjadi satu dalam mengingat dan mengagungkan Allah, mencerminkan kedalaman cinta dan kedekatan yang telah terjalin. Seiring dengan meningkatnya kedekatan seorang hamba dengan Allah, akan timbul kecenderungan untuk lebih menyukai kesendirian, halwat, atau uzlah, mengasingkan diri sejenak dari keramaian. Ini bukanlah bentuk pelarian dari tanggung jawab sosial atau kebencian terhadap sesama, melainkan sebuah kebutuhan jiwa untuk mendapatkan ruang dan waktu yang lebih berkualitas guna berkontemplasi dan berintimasi dengan Sang Pencipta. Kesendirian menjadi sebuah taman ruhani tempat ia memetik buah-buah makrifat. Dalam kesendirian, seorang hamba dapat lebih fokus dalam berzikir, bertafakur, dan memuhasabah diri. Jauh dari hiruk-pikuk dan distraksi duniawi, hatinya menjadi lebih tenang dan jernih, sehingga lebih mudah menangkap bisikan-bisikan ilahi dan merasakan kehadirannya. Kesendirian bagi para pencari Tuhan adalah momen berharga untuk mengisi ulang energi spiritual, memperdalam hubungan personal dengan Allah, dan membersihkan hati dari noda-noda kelalaian. Para wali sufi seringkali menempuh jalan halwat sebagai salah satu metode untuk mencapai makam-makam spiritual yang lebih tinggi. Mereka menemukan bahwa dalam keheningan dan kesendirian, dialog batin dengan Allah menjadi lebih intens dan mendalam. Mereka merasakan keakraban, UNS, yang luar biasa dengannya, sehingga kesendirian fisik tidak lagi terasa sebagai kesepian, melainkan sebagai kebersamaan yang paling indah dan membahagiakan. Namun, penting untuk dipahami bahwa kesendirian yang dicari bukanlah kesendirian yang pasif atau mengisolasi diri secara total dari masyarakat. Setelah mengisi bejana ruhani dalam halwat, seorang hamba akan kembali ke tengah masyarakat dengan hati yang lebih bersih, jiwa yang lebih kuat, dan semangat yang lebih membara untuk menebarkan kebaikan dan menjadi rahmat bagi sesama. Kesendirian spiritual adalah sarana, bukan tujuan, untuk memperkuat ikatan cinta dengan Allah dan mempersiapkan diri untuk mengabdi kepadanya dengan lebih baik. Semakin seorang hamba dekat dengan Allah dan merasakan manisnya keintiman spiritual, ia akan semakin merasa terasing dari keriuhan dan gemerlap dunia yang melalaikan. Keterasingan ini bukanlah perasaan sombong atau merendahkan orang lain, melainkan sebuah perubahan orientasi hati. Apa yang dulu dianggap penting dan menarik, seperti perbincangan sia-sia, hiburan yang melenakan, atau pengejaran materi yang berlebihan, kini terasa hambar dan tidak lagi memiliki daya pikat. Hati yang telah tersentuh oleh cahaya ilahi akan memiliki standar kebahagiaan yang berbeda. Ia menemukan kenikmatan sejati dalam beribadah, berzikir, dan merenungkan keagungan Allah. Keramaian dunia yang penuh dengan kelalaian dan permainan, lahwun walaibe,
terasa bising dan mengganggu konsentrasi batinnya. Ia lebih memilih suasana yang tenang dan kondusif untuk menjaga koneksi spiritualnya agar tetap terjaga dan kuat. Keterasingan ini juga bisa dimaknai sebagai ghurbah atau keterasingan spiritual di tengah keramaian. Seorang hamba mungkin secara fisik berada di tengah-tengah manusia, namun hatinya senantiasa tertuju kepada Allah. Ia menjalankan aktivitas duniawinya sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab, tetapi hatinya tidak terikat dan tidak terperdaya olehnya. Ia seperti musafir di dunia ini, yang tahu bahwa tujuan akhirnya bukanlah di sini, melainkan di sisi Tuhannya. Perasaan terasing ini sejatinya adalah anugerah, karena ia melindungi seorang hamba dari pengaruh buruk lingkungan dan menjaga kesucian hatinya. Ia menjadi lebih selektif dalam bergaul, memilih teman-teman yang dapat saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Keterasingan dari keriuhan duniawi ini pada hakikatnya adalah kedekatan dengan keheningan ilahi, di mana jiwa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang tidak dapat ditawarkan oleh dunia seisinya. Puncak dari kedekatan seorang hamba dengan Allah adalah terbukanya mata hati atau basyirah. Dengan mata batin yang semakin peka dan tajam, ia akan mampu menangkap keindahan hikmah di balik setiap ciptaan dan kejadian, baik yang tampak menyenangkan maupun yang terlihat menyakitkan. Ia mulai memahami bahasa Tuhan yang tersirat dalam alam semesta dan peristiwa-peristiwa kehidupan. Setiap helai daun yang gugur, setiap riak air di sungai, setiap senyuman bayi, hingga setiap ujian dan musibah, semuanya dilihat sebagai tanda-tanda, ayat, kebesaran, kebijaksanaan, dan kasih sayang Allah. Tidak ada lagi yang dianggap sebagai kebetulan semata. Seorang hamba dengan mata batin yang terbuka akan melihat tangan Allah bekerja di balik segala sesuatu, mengatur dengan penuh kesempurnaan dan keadilan. Kepekaan mata hati ini membuat seorang hamba tidak mudah berputus asa ketika ditimpa kesulitan, karena ia yakin ada hikmah dan kebaikan yang tersembunyi di baliknya. Ia juga tidak akan menjadi sombong ketika mendapatkan kenikmatan, karena ia sadar bahwa semua itu adalah karunia dari Allah yang patut disyukuri. Pandangannya terhadap kehidupan menjadi lebih positif, optimis, dan penuh dengan rasa syukur. Kemampuan memahami hikmah ini melahirkan ketenangan jiwa, sakinah, dan keridoan, ridho, terhadap segala ketetapan Allah. Ia menerima qada dan hadar dengan hati yang lapang, karena ia tahu bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya dan selalu menginginkan yang terbaik bagi mereka. Mata batin yang terbuka adalah lentera yang menerangi jalan spiritual seorang hamba, membimbingnya untuk senantiasa berjalan di atas rel kebenaran dan cinta kasih ilahi, hingga ia mencapai puncak perjumpaan yang dirindukan.